saudara-saudari yang terkasih, 各位的弟兄姐妹们平安。 saat ini kita akan mulai ibadah kita. 我们要开始我们的聚会， Mari kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. 我们大家来预备心， Kita bersatu dulu. 我们来默祷。 Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. 耶和华是我的力量，是我的盾牌，我心里依靠他，就得帮助，所以我心中喜乐，我必用诗歌颂赞他。耶和华是百姓的力量，又是他受膏者得救的保障。 Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, 各位的弟兄姐妹们， kita bersyukur kalau pagi hari ini kita bisa beribadah kembali. 我们感谢神，今天早上我们也是能够仍然的聚会。 Dan pagi hari ini sebelum kita masuk lebih dalam ibadah kita, 当我们还没有进入我们的聚会的时候， kita mau jujur di hadapan Tuhan. 我们要来到神的面前， Kita mau mengakui segala dosa dan kesalahan kita. 我们要承认一切我们的过犯。 Kita mau jujur bahwa kita belum mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. 我们知道我们还没有真心的爱主， Dan kita juga belum mengasihi sesama kita dengan sungguh-sungguh. 我们也是还没有真心的爱人。 Karena itu pagi hari ini mari kita pribadi-pribadi datang kepada Tuhan. 所以今天早上我们用个人的来到神的面前， Kita merendahkan diri, 我们带着一个谦卑的 memohon 心， pengampunan daripada Tuhan. 我们在神的面前认罪。 Firman Tuhan dari Mazmur 130 ayat 3 dan 4 mengatakan demikian. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. 诗篇130篇3到4，主耶和华，你这纠察罪孽，谁能站立得住呢？但在你有赦免之恩，要叫人敬畏你。 Mari Bapak Ibu kita berdoa. 我们来祷告。 Bapa kami yang di surga, pagi hari ini seluruh umat Tuhan yang beribadah di rumah mereka masing-masing merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa dan kesalahan mereka, mengakui bahwa selama ini kami belum sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan sesama kami dengan sepenuh hati, mengakui di dalam perkataan dan perbuatan kami ada banyak hal yang kami lakukan tidak memuliakan Tuhan, tidak menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, pagi hari ini tolonglah umat-Mu. Secara khusus Tuhan, apa yang tersimpan di dalam hati dan pikiran kami yang orang lain tidak tahu, tetapi Engkau Tuhan, Engkau mengetahui semua sampai-sampai di dalam kedalaman hati kami. Karena itu Tuhan, pagi hari ini kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Tuhan ampuni kami. Tuhan sucikan kami. Tuhan kuduskan kami. Tuhan layakan kami di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, benar kalau Engkau mengingat-ingat segala dosa dan kesalahan kami. Siapa yang dapat tahan berdiri di hadapan-Mu? Tetapi kami bersyukur ya Tuhan kepadamu. Karena di dalam Engkau ada pengampunan. Karena Engkau Allah yang setia dan adil. Dan kalau kami sungguh-sungguh mengakui dosa kami, maka Engkau akan mengampuni dan menyucikan kami dari segala kejahatan. Karena itu ya Tuhan,
tolonglah seluruh umat-Mu. Tolonglah seluruh umat-Mu yang pagi hari ini datang ke hadapan Tuhan, merendahkan diri di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, karena kami punya Allah yang adil, karena kami punya Allah yang maha pengampun. Dan Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah kami ini. Biarlah Tuhan memberkati. Melalui ibadah ini kami semua dihiburkan dan dikuatkan. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau kekal sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sejajar, sejajar. Jemaat tetap bangkit berdiri. 我们仍然站立。 Pujilah Tuhan, sebab kasih setianya besar. 我们要赞美歌颂主，因为他是慈爱的。 Segala kemuliaan hanya bagi Allah. 一切的荣耀都归给他。 Kita angkat satu pujian mulia bagi Allah. 我们来唱这首诗歌。 Selamat
Jemaat dipersilakan duduk kembali. 我们来站立。 Kita angkat pujian kembali, Hineni. 我们再来唱这一首诗歌。 Tuhan Allah Bapa kami bersyukur kami punya Allah yang selalu mengasihi,
menyertai dan memberkati kami. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh merasakan besarnya kasih setia-Mu di sepanjang hari-hari yang boleh kami lalui. Dan Tuhan Yesus, terlebih kami bersyukur untuk hari ini kami boleh diberikan kesempatan boleh beribadah kembali di hadapan-Mu Tuhan. Engkau berkati setiap pujian penyembahan yang kami naikkan, kiranya berkenan di hati Engkau. Dan kami juga akan belajar mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu Tuhan boleh menjadi sumber kekuatan dan pengharapan bagi kami semua. Berkati ibadah ini Tuhan dari awal hingga akhir. Kiranya Tuhan ibadah ini boleh berkenan di hati Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. 我们大家来站立。 Kita akan mengakui iman Rasul. 我们统念使徒信经。 Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，如同真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉以十字架，受死埋葬。第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判后人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信生土相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Saat ini kita akan berresponsoria. 我们来起印经文。 Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Supaya kita, sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Perkataan ini benar, dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh, persoalan sisilah, percecokan, dan pertengkaran mengenai hukum Taurat, karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Dan biarlah orang-orang kita juga bekerja melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. 你要提醒众人，叫他们顺服做官的、掌权的，遵他的命，预备行各样的善事。不要诽谤，不要责禁，
总要和平，像做人大写温柔。我们从前也是无知、悖逆、受迷惑，忽视各样私欲和险恶，常存恶妒忌的心，可恨的又是彼此相恨。当到了神我们救主的恩慈和向人所示的慈爱显明的时候，他便救了我们，并不是因为我们自己所行的义，乃是照他的怜悯，借着重生的喜和圣灵的更新。圣灵就是神借着耶稣基督我们救主厚浇灌在我们身上的，好叫我们因他的恩得成为义，可以凭着永生的盼望成为后嗣。这话是可信的，我也愿意把这些事确确实实的讲明，使那些信神的人留心做正经事业，这都是美事，并且于人有益。要言必无知的辩论和家谱的空谈，以及纷争，并因立法而起的争竞，因为这都是虚妄无益的，并且我们的人要学习正经事业，预备所使用的，免得不结果子。Gloria Patri。我们唱荣耀颂。Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita angkat satu pujian, penuhiku dengan firman-Mu. 我们再来唱一首诗歌， Jemaat dipersilakan duduk kembali. 请坐。 Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur pada minggu ini kembali kita boleh bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu hati, kita mempersiapkan diri kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini ada berkat Tuhan, ada pertolongan Tuhan bagi kami. Dan kami bersyukur juga satu minggu boleh kami lewati
dengan segala aktivitas, dengan segala pekerjaan yang kami lakukan. Kami percaya Tuhan semuanya boleh kami lewati, semuanya boleh kami lalui karena pertolongan Tuhan di dalam hidup kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau belajar dan kami mau merenungkan firman Tuhan sebagai penolong, sebagai kekuatan, bahkan sebagai pengharapan di dalam hidup kami. Ketika kami menjalani masa-masa sulit di dalam hidup kami tetap berpegang kepada firman Tuhan. Kami tetap hidup di dalam firman Tuhan. Berkati waktu kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati semua hamba Tuhan yang mendengar maupun hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau tolong kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya firman-Mu tidak berlalu dengan sia-sia. Tetapi firman-Mu mengajari kami untuk tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami mau serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu. Ya, hari ini kita mau merenungkan satu bagian firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Lukas 13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Kita akan membacakannya bersama-sama. Kita mulai dari ayat yang pertama, lalu kita sampai membaca ayat yang ke-9. Mari kita membaca Lukas pasal 13 ayat yang pertama sampai 9. Dosa dan penderitaan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh 1 tahun lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, jika kita melihat keadaan sekitar kita saat ini, sebagian orang akan berkata bahwa keadaan ini sedang tidak baik. Silih berganti peristiwa-peristiwa terjadi, bahkan sebagian besar membuat kita terkejut seolah-olah belum siap untuk menghadapinya. Beberapa hari yang lalu saya memperhatikan di media sosial ada orang-orang yang menuliskan keluh kesah mereka dan penilaian mereka tentang semua keadaan yang terjadi sejak awal tahun ini. Ada yang menuliskan demikian, tahun 2020 itu adalah tahun yang berbeda, tahun yang penuh tantangan, tahun yang penuh dengan permasalahan. Lalu timbul pertanyaan dalam pikiran saya, apakah bencana, apakah permasalahan sekarang ini memang semakin banyak terjadi? Apakah persoalan-persoalan yang
kita hadapi hari-hari ini adalah semakin banyak dan memang semakin terus-menerus terjadi yang kita hadapi. Atau Bapak Ibu, kita perlu perhatikan semuanya ini hanya pengaruh dari kemajuan teknologi, sehingga kita dengan mudah memperoleh informasi dari ujung dunia sekalipun. Kita dengan cepat hari ini terjadi sesuatu yang di kota yang lain, 5 menit kemudian kita bisa menerima beritanya. Baik itu melalui WhatsApp, baik itu melalui Instagram, baik itu melalui Facebook, YouTube, dan media sosial lainnya. Sehingga kita mengetahui banyak hal tentang keadaan yang jauh dari tempat kita tinggal. Kita mengetahui banyak hal tentang kejadian-kejadian yang terjadi di luar tempat kita berada. Dan kita berkata dan kita menyimpulkan hari-hari ini, sekarang ini jauh lebih buruk daripada sebelumnya. Jauh lebih buruk daripada tahun-tahun sebelumnya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari, apakah benar demikian? Belum tentu. Belum tentu. Saudara, sejak manusia pertama jatuh ke dalam dosa, sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dunia ini mulai diperhadapkan dengan yang namanya permasalahan. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, dunia ini mulai dengan peperangan. Dunia ini mulai dengan menghadapi segala bencana. Ya. Oleh sebab itu, kita harus waspada. Kita harus waspada karena keadaan ini akan terus-menerus terjadi selagi kita masih hidup. Selagi kita masih ada, selagi kita masih menginjakkan kaki di atas bumi ini, kita akan terus melihat peristiwa, peperangan, bencana, dan segala hal yang terjadi di sekitar kita. Ya. Tetapi satu hal yang perlu kita ingat bahwa sejak dahulu, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, hal itu pun sudah terjadi. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, pada firman Tuhan ini saya mau bertanya, sikap apa yang kita tunjukkan ketika kita mendengar bahwa ada permasalahan, ada bencana yang terjadi di sekitar kita? Sikap apa yang kita tunjukkan kepada orang lain ketika kita tahu ada persoalan yang terjadi di kota lain, di daerah lain? Apakah kita bersikap seperti seekor burung unta, di mana ketika dia merasakan ada masalah, ada ancaman, ada bahaya, ada musuh, ada bencana di sekitarnya, dia memasukkan kepalanya ke dalam tanah untuk menyelamatkan dirinya, untuk tidak peduli akan apa yang terjadi, untuk dia terlepas, terbebas dari permasalahan itu? Apakah kita bersikap demikian? Kita bersikap tidak peduli, kita bersikap acuh terhadap permasalahan yang terjadi di sekitar kita. Kita menyembunyikan diri kita menyelamatkan diri kita sendiri, kita lebih memperdulikan diri kita sendiri tanpa mau memandang, melihat orang di sekitar kita. Atau Bapak, Ibu, saudara-saudari, sikap yang kedua, kita menjadi hakim tentang apa yang sedang terjadi. Kita menjadi hakim atas kehidupan orang lain. Sama seperti teks firman Tuhan yang sudah kita baca pada hari ini. Firman Tuhan pada ayat 1-5. Bapak, Ibu, di dalam ayat ini terkandung paradigma, cara berpikir atau budaya yang sering terjadi di sekitar orang Yahudi. Di dalam ayat 1 sampai ayat yang kelima ini digambarkan dengan jelas bagaimana cara berpikir orang-orang Yahudi ketika itu. Bapak, Ibu, orang-orang Yahudi menilai segala yang terjadi berhubungan dengan dosa. Segala yang terjadi pada diri kita, segala yang terjadi pada diri seseorang itu adalah akibat dari dosa. Baik itu dosa yang diturunkan orang tuanya maupun dosa yang diperbuatnya sendiri. Mari kita melihat Yohanes pasal 9 ayat 1-5.
sehingga dia dilahirkan buta. Bapak Ibu, inilah cara berpikir mereka, bahwa apapun yang terjadi pada diri seseorang, apapun yang menimpa diri seseorang adalah sebuah akibat dari dosa yang diperbuat sebelumnya. Nah, lalu kita membaca lagi teks firman Tuhan yang sudah kita baca tadi dalam Lukas 13 ayat 1 dan 2. Ada beberapa orang yang melaporkan kepada Yesus bahwa ada orang-orang Galilea yang dibunuh dan darah mereka dicampurkan dengan korban persembahan yang akan dipersembahkan. Lalu ayat yang keempat, bencana yang kedua, ada 18 orang yang meninggal karena tertimpa menara di Siloam. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari, ini adalah kematian yang sangat kejam. Inilah adalah akhir hidup seseorang yang sangat tidak masuk akal bagi orang-orang Yahudi ketika itu. Ya. Dan bagi mereka itu adalah akibat dari dosa. Orang-orang Galilea yang mati dan darahnya dicampurkan darah korban yang mau dipersembahkan, dan 18 orang yang mati dekat Siloam, itu karena dosa mereka, itu karena kesalahan mereka. Maka mereka mati dengan cara demikian. Sehingga terjadi peristiwa yang mengerikan itu di akhir hidup mereka. Itu adalah karena dosa mereka. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari, paradigma dan cara berpikir seperti itu mirip dengan kita orang-orang Indonesia. Ya, sering sekali saya mendengar kalau kita melihat satu berita, kalau kita mendengar satu berita di mana di satu tempat, katakanlah tempat itu yang orang Kristennya sebagai minoritas, ya, di tempat itu terjadi bencana, maka akan ada pertanyaan, maka akan ada pernyataan, ya, itulah hukuman bagi mereka, itulah akibat kesalahan mereka, itulah karena dosa mereka. Sering sekali kita menghakimi orang dengan cara demikian. Ini sering sekali kita dengar, bahkan mungkin kita sendiri pun pernah mengungkapkannya dari mulut kita. Bahkan ketika virus yang sekarang ini ada di negara kita pertama kali ditemukan di kota Wuhan, ada beberapa orang yang berpendapat supaya orang-orang di Wuhan itu bertobat, supaya orang-orang itu di kota Wuhan itu merasakan pemulihan Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari, kita menjadi hakim atas hidup orang lain. Kita menilai hidup orang lain yang kita sama sekali tidak mengetahuinya. Kita menilai hidup orang lain yang sama sekali pun kita tidak tahu apa yang sudah dia lakukan di dalam hidupnya. Nah, Bapak Ibu, lalu Yesus dengan tegas mengatakan di ayat 3 dan ayat 5. Ini pendapat Yesus sendiri. Yesus berkata tidak. Yesus mau mengubah pola pikir mereka, tidak. Itu bukan karena dosa mereka, itu bukan karena kesalahan mereka, itu bukan karena mereka punya dosa yang lebih besar daripada kamu. Tetapi jika kita merasa tidak berdosa dan tidak bertobat, maka kita pun akan mati sama seperti mereka. Itu bukan karena mereka lebih besar dosanya, itu bukan karena mereka melakukan kesalahan yang lebih besar maka mereka mati dengan cara demikian. Tetapi kamu, ketika kamu merasa diri tidak berdosa, ketika kamu merasa diri untuk tidak bertobat, maka kamu pun akan mati sama seperti mereka. Lalu Yesus menyederhanakan pengajaran ini dengan sebuah perumpamaan pohon ara. Yesus memulai pengajarannya supaya orang-orang Yahudi ketika itu yang mendengar, dia mengerti apa yang dikatakan Yesus. Dia menyederhanakannya dengan perumpamaan pohon ara. Nah, Bapak Ibu, pohon ara itu merupakan pohon yang dikenal baik oleh orang-orang Yahudi. Pohon ara itu adalah sebuah pohon yang ada di sekitar orang-orang Yahudi. Mereka tahu kapan musim berbuah dan mereka tahu betul bagaimana cara merawat pohon itu supaya tumbuh subur. Mereka tahu apa yang harus mereka
2 kali. Jadi orang-orang Yahudi bisa menikmati pohon ara itu dengan baik. Nah Bapak Ibu, persoalannya adalah selama 3 tahun berturut-turut si pemilik kebun datang dan ingin menikmati buah pohon ara itu, tetapi dia tidak menemukannya. 3 tahun berturut-turut, seharusnya sudah 6 kali dia makan buah pohon ara itu. Tetapi dikatakan di dalam Lukas 13 ayat 6 sampai 12, ayat 6 sampai 9, maaf, dikatakan si pemilik kebun tidak menemukan buah pohon ara itu ketika dia datang. Lalu si pemilik kebun itu merasa kesal. Karena kecewa, dia menyuruh pekerja kebunnya untuk menebang pohon ara yang tidak berbuah itu. Untuk apa dia hidup? Lebih baik kamu menebang dia supaya dia mati. Itu bahasa sederhananya. Namun Bapak Ibu, si pekerja ini meminta waktu untuk bisa mengurus pohon ara ini lebih baik lagi, supaya ia dapat bertumbuh dengan baik dan dapat berbuah pada musimnya. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, yang harus kita mengerti adalah bukan hanya karena dosa kita menerima hukuman. Bukan hanya karena dosa kita menerima akibat. Akan tetapi jika kita tidak berbuat apa-apa, jika kita tidak menghasilkan buah, maka kita pun akan menerima akibat hukuman yang sama. Jadi kita tidak bisa menilai hidup orang lain karena dia berdosa, karena pekerjaannya ini, karena dia selalu melakukan kesalahan, maka dia menerima hukuman. Tidak. Tetapi ketika kita melihat diri kita tidak berbuah dan tidak berbuat apa-apa, kita pun menerima hukuman yang sama besarnya seperti orang-orang yang berdosa dalam penilaian kita. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari, satu waktu ada keluarga kecil yang pergi ke toko pakaian untuk berbelanja. Yaitu mereka mau berbelanja seragam sekolah anaknya, anak mereka yang akan masuk ke sekolah dasar. Ya, waktu itu. Ketika berada di toko itu, si anak memperhatikan semua benda yang terpajang. Si anak memperhatikan satu persatu semua yang ada di toko itu. Lalu sesekali dia bertanya kepada ibunya, kenapa bisa ini ada di sini? Kenapa baju yang ini begini bentuknya? Dia penuh dengan pertanyaan. Lalu dia memperhatikan patung-patung yang ada di toko itu. Dia memperhatikan semua patung yang ada yang berdiri di toko itu dengan pakaian yang bagus, dengan dandanan yang bagus. Lalu si anak itu berpikir, cantik sekali orang ini, bagus sekali orang ini. Lalu dia berlari mendatangi ibunya, dia bertanya kepada ibunya, "Ibu, kenapa orang-orang ini, orang-orang yang secantik ini hanya berdiri saja tanpa bicara dan tanpa bergerak? Kenapa mereka hanya berdiam diri? Apakah mereka tidak mengenal satu dengan yang lain? Ataukah mereka bisu? Ataukah mereka lumpuh tidak bisa bergerak?" Si anak itu berkata kepada ibunya. Lalu dengan sederhana si ibu menjawab anaknya, "Nah, mereka itu hanya boneka. Mereka itu tidak mempunyai hidup. Maka mereka tidak akan bisa berbicara ataupun bergerak. Karena mereka hanya patung. Mereka itu didesain hanya untuk berdiri dan menjadi benda untuk mencoba pakaian-pakaian yang ada." Lalu anak itu kembali memperhatikan ruangan yang ada di toko itu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari, berbuah itu adalah tanda bahwa kita hidup. Pohon yang hidup pasti dia akan menghasilkan buahnya. Dan setiap pohon dikenal dari buahnya. Itu yang dikatakan dalam Lukas 6 ayat 44. Setiap pohon dikenal dari buahnya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari, tema kita pada minggu ini berbuah dalam setiap musim. Bagaimana caranya supaya kita berbuah? Ada 3 poin yang saya
akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, seorang yang mau berbuah itu harus dicangkul dan diberi pupuk. Ini merupakan satu proses untuk kita bisa memperbaiki diri kita. Kita harus diproses dengan cara dicangkul, diberikan pupuk, diberikan segala hal yang membuat tubuh kita subur, yang membuat sebuah pohon itu menjadi subur sehingga dia menghasilkan buah pada musimnya. Jadi jangan pernah mengeluh, kenapa Tuhan aku harus mengalami percobaan ini, kenapa Tuhan aku harus mengalami hal-hal yang sedemikian buruk. Jadi Bapak Ibu, kita harus dicangkul, diberi pupuk sebagai proses untuk bisa memperbaiki diri kita sendiri. Itu cara yang pertama supaya kita berbuah. Lalu kita perhatikan dalam Mazmur 1 ayat 1-3. Bagaimana caranya supaya kita berbuah? Kita bisa baca masing-masing Alkitab kita. Mazmur 1 ayat 1-3. Dikatakan bahwa seorang yang berbuah, seorang yang bertumbuh adalah orang yang suka dan merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Maka dia akan menghasilkan buahnya pada musimnya. Jadi tidak otomatis kita bisa menghasilkan buah kita sendiri, tidak. Tetapi kita harus menyukai, kita harus merenungkan Taurat Tuhan, firman Tuhan. Bukan hanya pagi, bukan hanya malam, tetapi siang dan malam. Supaya kita menghasilkan buah pada musim. Lalu yang ketiga, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, bagaimana caranya supaya kita bertumbuh, berbuah? Kita bisa membuka Alkitab kita juga dari Yohanes 15 ayat yang keempat. Yohanes 15 ayat yang keempat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ketika kita mau menghasilkan buah pada musimnya, kita harus tinggal di dalam Tuhan. Kita harus tetap berada di dalam Tuhan untuk menunjukkan identitas pohon seperti apa yang sedang kita hidupi. Untuk menunjukkan kita tinggal di dalam pohon yang baik atau yang tidak baik, sehingga kita dapat menghasilkan buah kita sesuai dengan pohon tempat kita berada. Nah, lalu pertanyaannya, buah seperti apa yang kita hasilkan? Buah seperti apa yang akan tumbuh dari diri kita ketika kita tinggal di dalam Tuhan? Paulus menuliskan di dalam Galatia 5 ayat 22-23. Tentu kita mengetahui ayat ini. Ini adalah buah-buah roh. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan dan penguasaan diri. Ya, semuanya itu akan secara otomatis keluar dari dalam diri kita kalau kita sudah diperbaharui dalam diri kita sendiri. Kita sudah diberi pupuk, kita sudah dicangkul, kita sudah menyukai dan merenungkan firman Tuhan dalam diri kita. Bahkan lebih, kita sudah tinggal di dalam Tuhan. Maka kita akan menghasilkan buah-buah roh di dalam diri kita. Lalu Paulus dengan yakin menyatakan, dengan yakin menegaskan, tidak ada satu hukum pun yang dapat menentang buah Roh Kudus yang dihasilkan di dalam diri kita. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, tadi di awal saya katakan bahwa ada begitu banyak peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Selagi kita masih hidup, itu akan terus terjadi, itu akan terus ada selagi kita masih hidup di dunia ini. Lalu jika bencana itu terjadi di satu tempat, kita juga bisa berkata itu sebagai peringatan bagi mereka, itu sebagai hukuman bagi mereka. Akan tetapi Bapak Ibu, jika kita melihat keadaan kita saat ini, kita melihat lingkungan kita saat ini, semuanya sama saja. Tidak ada yang tidak mengalami virus yang sama seperti yang kita alami saat ini. Lalu semua hukum hampir di semua negara sama. Pergerakan dibatasi, pergaulan dibatasi.
dibatasi, semua dibatasi. Lalu siapa yang mau kita persalahkan dengan keadaan ini? Kita mau mencari-cari lagi siapa yang mau kita persalahkan, siapa yang mau kita cari akibat dari kejadian yang kita hadapi saat ini. Kita mau mencari siapa? Bukan itu yang menjadi fokus kita sekarang, Bapak Ibu. Ya. Akan tetapi kita diperingatkan untuk dapat menghasilkan buah yang baik pada musimnya, untuk dapat menghasilkan buah yang benar-benar datangnya dari pohon yang baik pada musimnya. Itu menunjukkan kita tumbuh pada pohon yang benar, yaitu Yesus Kristus. Itu menunjukkan kita hidup di dalam pohon yang benar, yaitu Yesus Kristus, dan menghasilkan buah Roh Kudus di dalam diri kita. Kita harus tetap berbuah. Kita harus tetap menjadi berkat bagi orang lain, apapun kondisi dan keadaannya, apapun yang sedang kita hadapi. Kita tidak menjadi hakim, kita bukan menjadi orang yang tidak peduli akan orang lain, tetapi kita menjadi berkat. Kita menghasilkan buah yang baik di hadapan orang lain. Bapak Ibu, saudara-saudari, kehidupan yang benar adalah ketika kita menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh orang lain. Kehidupan yang benar adalah ketika kita menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh orang lain dan kita mempermuliakan Allah melalui buah-buah yang kita hasilkan di dalam hidup kita. Jadi biarlah kita bisa menghasilkan buah-buah yang datangnya daripada Tuhan, yang dihasilkan Roh Kudus di dalam hidup kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh menolong dan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih kami ucapkan kepadamu untuk firman Tuhan yang sudah kami renungkan pada pagi hari. Firman-Mu mengingatkan kami untuk terus berbuah apapun keadaan hidup kami, apapun yang sedang kami hadapi. Kami tetap tinggal di dalam Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Itu yang menjadi kerinduan kami Tuhan, supaya kami boleh mempermuliakan Tuhan lewat hidup kami, lewat perkataan, bahkan perbuatan kami bagi sesama kami. Tolong kami Tuhan, kami orang yang lemah, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu akan memimpin dan memberkati kami, supaya kami dapat melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpuji termulia Engkau, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudari, kita akan berdoa syafaat. Kita akan berdoa. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Ada dua topik doa yang akan kita doakan pada hari ini. Yang pertama, kita berdoa kiranya Tuhan terus-menerus melawat bangsa kita, menolong pemimpin bangsa dan negara kita dari tingkat pusat sampai daerah, menolong rakyat Indonesia, para medis, semua dapat bekerja sama dalam memerangi pandemi COVID-19. Lalu yang kedua, kita berdoa kiranya Tuhan menolong para pekerja yang dirumahkan maupun di PHK, juga para pelaku usaha yang harus menutup usahanya karena pandemi COVID-19, agar mereka menjadi tidak putus asa. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama membuka suara kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, kembali kami datang kepada Tuhan. Kami saat ini berdoa di hadapan-Mu Tuhan, memohon kemurahan Tuhan, mohon kasih karunia Tuhan, terlebih untuk bangsa dan negara kami. Tuhan pimpin bangsa dan negara kami, Tuhan berkati bangsa dan negara kami. Terlebih kami berdoa bagi para pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, bahkan semua Tuhan pemimpin-pemimpin sampai ke tingkat daerah. Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan bagi mereka, supaya mereka boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan takut akan Tuhan, dengan tunduk kepada Tuhan,
Dan Tuhan memberikan hikmat bagi mereka ketika mereka mengambil keputusan, ketika mereka membuat satu peraturan di tengah-tengah bangsa ini. Benar-benar Tuhan untuk kesejahteraan, untuk damai sejahtera di tengah-tengah bangsa kami. Itu kerinduan kami Tuhan, berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan. Supaya dalam memimpin bangsa ini benar-benar nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Kami juga mau berdoa untuk semua masyarakat Indonesia. Tuhan berkati kami supaya kami lebih bertanggung jawab. Kami bertanggung jawab bagi diri kami sendiri. Kami bertanggung jawab bagi lingkungan kami. Kami bertanggung jawab bagi keluarga kami. Kami bertanggung jawab untuk keutuhan bangsa dan negara kami. Kami boleh mengikuti peraturan-peraturan yang ada. Kami boleh mengikuti semua yang diberikan oleh pemerintah kami. Kami boleh tunduk kepada pemerintah kami seperti kami tunduk kepada Tuhan. Sehingga Tuhan, setiap permasalahan yang terjadi di tengah-tengah bangsa ini boleh cepat segera berlalu dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk para medis, untuk kepolisian, untuk semua tentara yang terus bekerja keras di tengah-tengah bangsa ini. Tuhan berkati mereka, Tuhan berikan kekuatan kepada mereka, Tuhan menolong mereka dalam menjalankan tugas mereka. Biarlah tetap mereka berpengharapan kepada Tuhan. Biarlah mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Para dokter yang melakukan tugas mereka, mereka tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, karena mereka hidup di dalam Tuhan. Dan mereka melakukan tugas mereka seturut dengan kehendak Tuhan. Untuk para polisi dan juga tentara yang juga bekerja, bertugas sampai saat ini, Tuhan berikan mereka hikmat kebijaksanaan, supaya dengan takut akan Tuhan, mereka melakukan tugas mereka dengan baik, menjaga keamanan di tengah-tengah bangsa kami dengan baik. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya Tuhan, dengan kuat kuasa Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, kami dimampukan untuk melewati masa-masa sulit di tengah-tengah bangsa ini. Kami dimampukan untuk melakukan hal yang terbaik lewat kehidupan kami melalui firman Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk semua pekerja-pekerja yang mungkin mereka di PHK, mungkin mereka diberhentikan, atau secara terpaksa mereka harus menutup usaha mereka. Tuhan menolong mereka, memberkati mereka, bahkan mengulurkan tangan-tangan orang-orang yang mau menolong mereka, supaya mereka tetap merasakan berkat dan pertolongan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka tetap merasakan bahwa ada campur tangan Tuhan di dalam kehidupan mereka, baik itu lewat orang-orang di sekitar mereka, baik itu lewat pemerintah, maupun semua kami yang ada di sekitar mereka. Tuhan menolong kami untuk punya tanggung jawab bersama, saling menolong satu dengan yang lain, tidak egois dan tidak memikirkan diri kami sendiri. Kami juga mau berdoa untuk seluruh jemaat GMI Hosana Lubuk Pakam. Tuhan berkati semua jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan tolong mereka supaya mereka tetap mengandalkan Tuhan, menjaga iman percaya mereka kepada Tuhan, dan tetap berpengharapan kepada Tuhan. Bahkan Tuhan terlebih daripada itu, kami mau berdoa supaya Tuhan tetap menolong mereka, memberikan kesehatan bagi mereka, mengerjakan tugas dan pekerjaan mereka seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepadamu. Kiranya Engkau pimpin, Kau berkati hidup kami. Dan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Ini kita akan memberikan persembahan. 这时候我们要奉献。 Mari kita siapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. 我们都预备我们的心，将最好的我们献给主。 Kita angkat pujian, 主啊，我到你面前。 我的一切。
我们来同心祷告。天父上帝，我们再一次的满心感谢你，因为今天早上我们仍然还能够来敬拜你。虽然我们的敬拜是在我们个人的家中，但是我们相信主，你都与我们同在，就是好像主你的话语对我们说，若是有2、3个人奉我的名聚会的，我就与你们同在。谢谢你，主耶稣基督。在这个时候，我们都要奉献我们的金钱，恳求主，你都悦纳，用在主你的圣工上。你也祝福你众儿女们的爱心，你祝福他们的家庭，你祝福他们的工作，祝福他们的生意，祝福他们的学业，祝福他们的孩子们。我们都将一切的荣耀都归给你，奉耶稣基督名求，阿门。Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Shalom bagi kita semuanya. 各位的弟兄姐妹们，大家平安。 Ya, kita tetap bersyukur kepada Tuhan bahwa bagaimanapun keadaan kita hari ini, kita masih bisa tetap beribadah walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing. 我们都要感谢神，无论我们在如何的情况之下，但是我们仍然能够敬拜神。虽然我们在家敬拜。 Nah, firman Tuhan yang kita sudah dengar, biarlah itu boleh menguatkan, boleh menolong kita, dan boleh menegur kita. 我们已经听了神的话语，愿神的话都能够坚固我们，给我们力量，也提醒我们。 Di tengah-tengah keadaan kita sekarang ini, 在我们现在的情况， kita tidak hanya mengeluh, kita tidak hanya bersungut-sungut atau mencari siapa yang salah. 我们不单单在那边叹息，我们在那边埋怨。 Tapi mari kita pakai waktu ini menjadi kesempatan yang diberikan oleh Tuhan untuk kita lebih memperbaiki diri. 但是借着这样的时间，我们都能够自己来搞好自己。 Untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. 使得我们更加的能够亲近神。 Untuk lebih membangun keluarga kita. 我们也能够建立我们的家庭的人。 Dan juga untuk bisa berbuah di hadapan Tuhan. 我们也能够发出果子来。 Lalu juga kita belum tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir. 我们也不知道这个疫情到什么时候才能够过去的。 Tetapi mari kita tetap berdoa kepada Tuhan. 但是我们要向主求。 Kita tetap mengikuti anjuran-anjuran daripada pemerintah. 我们也要听这个政府所命令的。 Jangan menjadi bosan dan kehilangan kesabaran. 我们不要失去忍耐， Sehingga membuat kita lalai dan tidak berjaga-jaga. 使得我们就忽略了没有顾自己的身体。 Lalu kemudian Bapak Ibu, terima kasih juga untuk jemaat-jemaat yang tetap memberikan persembahan dan perpuluhannya di situasi yang sekarang ini. 我们也谢谢弟兄姐妹们，虽然在这样的情形之下，你们都能够奉献给神，我们都感谢神。 Dan yang terakhir, kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang lahir di bulan Mei ini. 我们也恭贺，就是在这个5月份生日的弟兄姐妹们。 Ada saudara Iskandar Halim, saudari Lim Alian, saudara Kenny Daris, saudara Wilbert Sonsa, pendeta Yoel, saudara Yonatan Panjaitan, saudari Deva Louis, saudari Devi Louis, saudara Budi Wijaya, saudara Wanjaya, saudara Samuel Sonju, saudara Yonatan Pan, saudari Mariati, saudara Ngadimin, saudari Chiang Siu Ing, saudara Filbert.
Selamat ulang tahun, kiranya Tuhan terus memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan, dan juga memberikan iman yang terus bertumbuh di dalam Tuhan. 恭贺你们，愿神都祝福你们，也神都帮助来兼顾你们。 Bapak Ibu, mari kita berdoa. Kita akan berdoa untuk saudara-saudari kita yang berulang tahun di bulan Mei. 这时候我们要为着这些生日的弟兄姐妹们来代求， Mari kita berdoa. 我们来祷告。 Bapa di surga, kami mau bersyukur kepadamu karena hidup kami di dalam pemeliharaan kasih karunia Tuhan. Pada saat ini hamba-Mu mau berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk saudara-saudari kami yang lahir di bulan Mei. Kami menyerahkan Iskandar Halim, Lim Aliang, Kenny Daris, Wilbert Sonsa, Pendeta Yoel, Yonatan Pancaitan, Deva Luis, Devi Luis, Budi Wijaya, Wanjaya, Samuel Sonju, Yonatan Pan, Mariati, Ngadimin, Chiang Shuin, dan Filbert. Kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Dan saudara-saudari kami yang lainnya yang lahir di bulan Mei, kami berdoa kiranya Tuhan yang terus memeliharakan kehidupan mereka. Sebagaimana Tuhan sudah memelihara kehidupan mereka di hari-hari yang lalu. Kami percaya ya Tuhan, di hari-hari ke depan Tuhan tidak akan pernah melepaskan mereka. Tuhan akan tetap memimpin mereka, menuntun langkah mereka, menyertai mereka, dan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami mau berdoa biarlah kasih, iman, dan pengharapan mereka juga terus bertambah-tambah. Dan biarlah kehidupan mereka, biarlah boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Biar mereka boleh semakin mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Kami mau berdoa bagi yang sudah lanjut usia, Tuhan terus peliharakan kehidupan mereka. Tambah-tambahkan sukacita, damai, sejahtera. Yang masih studi, berkati mereka di dalam studi mereka. Yang bekerja, Tuhan berkati usaha mereka. Tuhan berkati pekerjaan mereka. Bahkan yang sedang dalam pertumbuhan, anak-anak kami juga menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Berkati pertumbuhan mereka. Terima kasih Bapak. Sekali lagi mau menyerahkan saudara-saudari kami yang berulang tahun di bulan Mei ini ke dalam pemeliharaan kasih karunia Tuhan. Biarlah mereka terus boleh mengalami damai, sejahtera, dan sukacita yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mari kita kembali memuji Tuhan. 我们再来唱诗， Jadikan aku saluran berkat-Mu. 我成为主的祝福。 所有上主变万丈。
mari kita bangkit berdiri. 我们大家来站立。 Kita akan sama-sama mengucapkan doa Bapa kami, doksologi, dan kita terima berkat yang dari Tuhan. 我们同念主祷文。 我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们这用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们见试探，拯救我们脱离凶恶。 因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。天下万国万民，其实他们负责生命，三位一体同样同住。 万有之源，万福之源。Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. 愿我主耶稣基督的恩惠、阿爸父上帝的慈爱、圣灵的感动、带领与交通常与你们同在，从今时直到永永远远。Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, persekutuan dan penghiburan daripada Roh Kudus, itulah yang menyertai, menguatkan, menolong Bapak Ibu sekalian hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saat teduh kebaktian selesai.